Baik pemirsa, menyoal kembali kasus ijazah dari Joko Widodo, kira-kira bagaimana kemudian hasil dari gelar perkara khusus yang sudah dilangsungkan kemarin di Barreskrim Polri. Malam hari ini kita akan membahas bersama dengan Mas Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat malam Mas Aristo. Terima kasih hadir kembali untuk membahas ijazah Joko Widodo. Langsung saja Mas, perkiraannya hasil gelar perkara khusus kemarin yang sampai 2 sesi seperti apa Mas Aristo? Jadi saya rasa nggak akan banyak berubah ya gelar perkara ini ya. Karena gini, theoretically gelar perkara khusus ini kan diadakan untuk merespon aduan. Ya. Untuk merespon aduan, mendengar apabila ada komplain, misalnya ada bukti baru, mudah-mudahan bisa merubah pandangan dari para penyelidik. Karena penyelidiknya sebelumnya di Barreskrim ini kan sudah mengambil kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik. Ya. Kata lainnya asli lah karena disertai dengan bukti-bukti yang lain, bukti masuk UGM, KKN, saksi-saksi teman sekolah, statement dari UGM. Nah, ketika ada komplain, ya memang dalam peraturan Kapolri itu diperbolehkan. Nah, apa tadi tujuan teoritisnya adalah mendengar, siapa tahu bisa berubah. Tapi kalau saya lihat realitasnya ini lebih kepada untuk defending aja, mempertahankan keputusannya. Jadi bukan untuk mendengar, tapi supaya orang lain mendengarkan keputusannya, sehingga keputusan gelar perkara itu, keputusan untuk menghentikan penyelidikan dari ijazah palsu itu, kekuatan legitimasinya bertambah. Kenapa? Karena saya sudah dengar juga loh pihak yang lain, ternyata ya tidak ada yang baru. Misalnya, ini saya bayangkan ternyata yang diperiksa itu dia data sekunder atau tersier karena data digital. Kita lap 4, kita periksa itu ijazahnya ijazah yang asli, analog. Nah, itu kan selalu digaungkan kan soal analog dan digital. Nah, dengan struktur begitu saya pikir nggak akan banyak berubah ya. Nggak akan banyak berubah. Nah, kita harus ingat nih, karena di Barreskrim dan di Polda ini memiliki karakteristik yang berbeda kasusnya, walaupun muaranya adalah ijazah. Di Barreskrim ini attackernya atau penyerangnya adalah Pak Roy Suryo CS. Sedangkan di Polda Metro, attackernya atau penyerangnya ini adalah Pak Jokowi. Nah, ini kan sedang balapan nih, siapa yang KO duluan. Oke, baik, menarik nih Mas Aristo, tapi sayang sekali karena durasi yang sangat terbatas ya Mas Aristo. Tadi kita sambil mendengarkan konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung, tapi paling tidak kita sudah mengerti yang dijelaskan oleh Mas Aristo tidak akan jauh berbeda lah dengan yang sebelumnya ya Mas Aristo. Dugaan saya ya, analisa saya seperti itu ya. Kita tunggulah nanti bagaimana kemudian yang bergulir, apakah juga akan ada konferensi pers resmi yang disampaikan Barreskrim Polri. Mas Aristo, terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.